wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gepira Salwariskila. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai dunia MTCNA. Kita masuk pada materi bab yang ke-9 yaitu mengenai firewall. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada firewall filter chain. Mikrotik itu memiliki fitur yang bernama firewall. Fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan juga marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini dapat berjalan lebih baik dan optimal, nah kita perlu menambahkan rules atau alur yang sesuai yaitu dengan menggunakan chain. Terdapat 3 chain pada pada firewall filter ini. Yang pertama yaitu adalah input, memblokir paket yang menuju router. Yang kedua ada output, memblokir paket yang bersumber dari router. Dan yang ketiga adalah forward, memblokir paket yang melewati router. Masuk pada materi konsep if dan then. If itu artinya jika. Paket-paket yang akan difilter atau yang akan disetting sesuai kebutuhan atau bisa kita sebut paket apa saja dengan spesifik apa yang akan difilter seperti web, ICMP atau DNS. Nah, konsep if dan then ini terdapat pada bagian new firewall rules. Untuk konsep if itu terdapat pada bagian general. Misal kalau teman-teman ingin memblokir ICMP, UDP, HMP atau lain sebagainya, di sini kita bisa setting nanti sesuai dengan kebutuhan di bagian general. Sedangkan untuk konsep then itu artinya maka. Jadi setelah kita tentukan dari spesifik paket mana yang sudah kita pilih sebelumnya, action apa yang akan kita berikan pada paket yang sudah kita setting sebelumnya itu. Artinya parameter yang menentukan apakah suatu paket akan diizinkan atau diblokir nantinya, atau dengan kata lain, apakah paket yang kita definisikan itu dalam keadaan diizinkan atau dalam keadaan drop atau tidak diizinkan. Sebelumnya itu, apa yang akan kita lakukan atau actionnya apa untuk bagian then-nya itu terdapat pada menu action. Apakah nanti si paket akan di-accept atau diizinkan atau di-drop nantinya. Pembahasan kasus yang pertama yaitu blokir ping ICMP dari laptop ke router. Jadi untuk cara blokir ping ICMP dari laptop ke router itu yang pertama kita masuk pada menu IP. Kemudian masuk pada menu firewall. Setelah itu kita tambahkan rules-nya. Di bagian general kita pilih chain apa yang cocok dengan ini. Nah, karena dia source-nya itu dari PC dan DST-nya ke router, maka kita bisa masukkan chain-nya input. Kemudian kita definisikan IP si PC-nya ini. Di sini kita bebas mau IP berapa saja, diisinya di menu SRC address ya teman-teman. Lalu paket apa yang ingin kita blokir, misal karena di kasus ini kita membahas mengenai blokir ping ICMP, jadi untuk paketnya kita pilih ICMP. Setelah kita mengisi semua konsep if-nya, action apa yang akan kita lakukan pada paket yang sudah kita setting sebelumnya. Karena kita pada kasus ini blokir ping ICMP, jadi kita pilih drop untuk memblokir. Setelah itu baru klik apply dan juga OK. Untuk kasus yang kedua yaitu adalah blokir akses Facebook dari laptop dengan IP address yang tidak didefinisikan. Nah, untuk kasus yang kedua ini, PC-nya itu tidak bisa mengakses Facebook. Jadi untuk caranya sama, kita masuk pada menu IP, kemudian firewall, setelah itu kita tambahkan rules, kemudian untuk menu general kita masukkan chain-nya forward karena dia melewati router. Di bagian SRC address-nya masukkan IP PC yang didefinisikan. Dan sedangkan untuk bagian DST address-nya itu kita masukkan IP si Facebook. Setelah itu kita pergi ke menu ekolnya, kita pilih HTTP atau TCP. Nah, kemudian TCP ini portnya berapa? TCP ini portnya 443. Jadi kita tuliskan untuk di bagian DST portnya 443. Setelah itu kita masuk pada menu action. Nah,
karena kasus ini akan memblokir akses Facebook dari laptop, maka kita pilih drop. Nah, di firewall filter itu memiliki dua strategi, teman-teman. Yang pertama yaitu ada accept you, drop any, dan yang kedua ada drop you, accept any. Nah, strategi yang cocok untuk kasus yang pertama yang blokir ICMP itu cocoknya menggunakan strategi drop you, accept any karena memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Sedangkan untuk kasus yang kedua itu cocok menggunakan strategi accept you, drop any, yaitu mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya. Nah, untuk kasus yang ketiga ini, block akses YouTube. Bahas kasus YouTube memblokir YouTube dari sisi klien. Nah, di sini karena kita ingin memblokir semua PC, jadi kita menggunakan strategi drop any atau memblokir semuanya. Untuk chain-nya, karena YouTube ini melewati router, jadi chain-nya itu kita menggunakan forward. Untuk caranya, kita pergi ke menu IP, kemudian klik firewall, tambahkan rules, chain-nya itu forward karena melewati router. Nah, untuk SRC address-nya kita kosongkan karena kita ingin memblokir semua PC. Beda lagi, ketika kalian isi dengan IP address tertentu, maka yang tidak bisa akses YouTube hanya IP itu sendiri. Nah, untuk protokolnya kita pilih TCP. Untuk portnya, karena TCP ini 443, kita ketikkan 443. Setelah itu masuk pada menu advance, di TLS hostnya kita isikan dengan bintang youtube.com bintang. Baru kita masuk pada menu action nih. Nah, action apa yang akan kita lakukan pada paket yang sudah kita setting sebelumnya, yaitu kita akan memblokir YouTube. Jadi kita pilih drop. Baru klik OK baru klik OK. Materi selanjutnya yaitu log. Log itu merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita akan menambahkan log pada perangkat mikrotik agar kita nanti ketika ada klien yang mencoba mengakses YouTube, si router itu akan mencatat aktivitas mereka. Caranya yaitu yang pertama pergi ke menu IP, kemudian firewall, setelah itu blokir akses YouTube. Nah, di menu action itu terdapat log. Nah, di sana lognya kita checklist, sedangkan untuk log prefixnya itu sebagai note atau seperti notifikasi. Contohnya nanti ketika ada si klien nakal yang mencoba mengakses YouTube, kita akan mendapatkan notifikasi atau note tersebut. Contohnya di sini YouTube. Jadi nanti ketika ada klien nakal yang mencoba mengakses YouTube, kita akan mendapatkan notifikasi atau note ada klien akses YouTube. Yaitu Network Time Protocol. NTP atau Network Time Protocol itu sebagai pengaturan waktu pada router board mikrotik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam suatu jaringan. Nah, berguna juga untuk mengimplementasikan rules yang menggunakan parameter waktu. Atau pengaturan waktu pada router board itu dibutuhkan untuk sinkronisasi pada perangkat dalam suatu jaringan. Nah, caranya yaitu masuk ke menu sistem. Setelah itu di klien, ini model lebih gampangnya dari NTP yang bisa kita bangun dalam jaringan yang lebih kecil. Nah, untuk kolom enable-nya kita centang. Setelah itu modenya kita pilih yang unicast. Untuk primary NTP servernya kita tuliskan 0.id.pool.ntp.org. Untuk secondary NTP servernya kita ketikkan 1.id.pool.ntp.org. Nanti akan berubah sendirinya menjadi unicast. Kemudian masuk pada bagian ekstra, itu ada time, diklik. Setelah itu kita bisa masukkan dari jam berapa sampai jam berapa, di apa saja klien itu bisa mengakses wall address list.
Fungsinya untuk mengelompokkan beberapa IP menjadi satu nama. Yang pertama, kita pastikan perangkat mikrotiknya itu terhubung ke Winbox. Setelah itu, untuk fitur address list itu sudah bisa kita temukan di IP, kemudian klik firewall, klik address list. Jadi contohnya ada suatu klien nakal, klik plus, ketikkan identifikasi klien tersebut, misal klien nakal. Masukkan IP address dari klien nakal tersebut, baru kita klik apply dan juga OK. Firewall NAT. Di mikrotik itu terdapat SRC NAT dengan dua tipe NAT. SRC NAT itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar internet. Ada mesh squared, digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal internet menggunakan IP public dynamic. Sedangkan untuk SRC NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Sedangkan untuk DST-NAT itu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dan internet. Ada DST-NAT digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet. Forward forwarding, melempar traffic ke luar router. Sedangkan untuk redirect itu digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya hotspot, web proxy, DNS server router, dan lain-lain. Kemudian materi selanjutnya ada DNS server. DNS atau Domain Name System adalah komponen jaringan yang berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP numerik. DNS menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal kita dan ingin diakses oleh jaringan lokal kita menggunakan domain. Jadi sifatnya itu lokal, tidak di-resolve internet. Untuk konfigurasi DNS server, yaitu yang pertama, masuk pada menu IP, kemudian ada DNS, diklik. Setelah itu, di DNS server, baru setelah itu di bagian DNS settingnya itu kita klik allow remote request, masukkan server 8.8.8, baru ke static, setelah itu baru OK. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf juga penyampaian langkah-langkah.